Saya bilang tadi kan, saya nggak percaya bahwa kartu jualan gitu. Saya itu pelaku wirausaha Pak. Saya pernah jualan di pom bensin dulu. Mungkin masih ingat dulu ada pom bensin Cikapayang. Iya betul Kan Cikapayang. Yang ada pom bensin. Ibu tahun berapa itu? Itu tahun 95 Pak. Ya aku baru tahun kesini itu. Ini kan baru datang ke Bandung ya. Mungkin kalau Pak Kujang kan udah lama ya di Bandung. Itu saya dulu jualan sama teman-teman saya Bu. Jadi saya kan lulusan dari sekolah perhotelan yang di Setiabudi. Saya bertiga itu lagi nunggu skripsi tugas akhir lah, tugas akhir mau sidang tugas akhir. Terus bikin apa yuk? Udah jualan di mobil lah ceritanya. Di belakang itu kan ada lembaga apa ya kalau nggak salah LPKI ya. Dari sana Ibu. Nah, saya tuh parkir mobilnya di situ. Jadi saya bikin di mobil, terus kita jualan, kita bungkus-bungkusin kayak martabak. Jadi kita jualannya pancake Pak waktu itu. Jadi saya jualan pancake, saya tawar-tawarin ke teman-teman customer di pom bensin. Gitu dengan terus kan itu beda sendiri saat itu kan mungkin off the box ya. Kita jualan cewek-cewek gitu jualan di pom bensin. Udah gitu pancake yang dijual. Pada saat itu kita pikirnya hanya cuman iseng tadinya gitu. Kita jualan di kalau kok kan nggak pernah ada tuh orang jualan pancake di pom bensin gitu ya. Akhirnya kita jualan, kita nawar-nawarin kan pom bensin daerah Dago kan cuma di situ ya kayak satu-satunya. Itu antri kan. Nah, kita memanfaatkan orang antri itu daripada bengong kita tawarin dengan harga cuma 2.000-an lah waktu itu. 2.000-an dengan ada rasa coklat keju, pisang, apel dan lain-lain. Dan itu berbeda gitu. Yang tadinya orang nyoba akhirnya kan kita jualan cuma weekend aja, Sabtu Minggu. Itu hari biasa ada yang nanya katanya pas kita minggu depannya ke sana lagi. Ada yang nanya gini, itu mana cewek-cewek yang jualan pancake? Saya nggak tahu yang dicari cewek-ceweknya apa pancake-nya ya, saya sendiri nggak tahu gitu. Itu strategi bokang, nggak punya saya tahu. Itu sampai akhirnya pelanggan kita cukup banyak gitu. Terus kita berpikir gini, masa kita mau gini-gini aja gitu ya? Masa kita cuma mau jualan di pinggir jalan lah, ngasong gitu, kok jualan asongan. Akhirnya ini gimana caranya nih si adonan pancake ini kita buat jadi adonan yang bisa dijual terpisah gitu. Jadi kayak ibu misalnya nih dimsum, saya mau jualan tepungnya aja biar tinggal tambah apa jadi dimsum misalnya gitu. Nah ini salah satunya seperti itu. Jadi akhirnya kita bikin tepung pancake Pak. Tepung pancake. Tadinya sih untuk mempermudah jualan kita gitu, nggak usah nimbang-nimbang lagi lah, udah jadi tinggal tambah telur, tinggal tambah susu, tinggal tambah mentega, udah dikemas. Nah dari kemasan ini jadi terinspirasi nih kita belajar jualan, akhirnya ikut pameran yang itu adonannya gitu. Jadi kalau si pancake-nya kita mah jadi testernya, yang kita jualan ada adonannya gitu. Nah si adonan ini kita coba juga, akhirnya bisa masuk ke hotel-hotel Pak saat itu gitu ya. Masuk hotel Preanger, masuk hotel beberapa hotel, kemudian masuk ke Matahari Supermarket kalau dulu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah. Kemudian kita juga bisa buka counter waktu itu di Gelael, sekarang masuk ke Indo. Di situ kan ada counter Swenson tuh es krim ya di situ. Nah saya tadinya mau masuknya di counter makanannya kan ada food court, tapi ternyata sama pihak Swenson itu ditawarin mau nggak masuk ke apa namanya tempatnya dia gitu. Karena Swenson tuh jualannya es krim. Kalau pancake pakai es krim itu enak gitu katanya gitu. Ya udah kita akhirnya bergabung dengan Swenson waktu itu dengan apa namanya konsinyasi ya waktu itu. Disitulah saya baru tahu istilah konsinyasi, baru tahu banyak istilah kewirausahaan lah, bisnis seperti itu. Nah sekarang masih ada, tapi memang dikelolanya udah nggak kayak dulu lagi gitu ya, karena kan mungkin dengan segala kesibukan. Jadi ternyata kalau memang mau usaha mah harus fokus Bu. Saya kan fokusnya nggak di situ, fokusnya di ngajar. Akhirnya yang kita tadinya bertiga, satu pindah ke Jakarta, satu pindah ke Inggris gitu ya. Saya sendiri saya nggak kepegang. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita kembalikan lagi si yang adonannya itu ke salah satu teman yang dia memang foundernya lah gitu ya, foundernya, dan dia sampai sekarang masih jualan ya, si adonannya itu masih dijual sama beliau. Paling saya gini, kok ini ada lebihnya deh, saya cuma dapat fee-nya aja setiap akhir tahun lah biasanya gitu. Ini ada fee-nya untuk ini nak. Jadi memang kalau usaha itu nggak boleh setengah-setengah lah kalau kata saya mah gitu Pak. Tapi saya tanya, jadi cewek-cewek yang dulu tuh kemana sekarang? Satunya ada di sini.
Yang satunya udah oh ya, teman saya yang pindah ke Jakarta itu udah ya beliau kena sakit waktu itu dan sudah meninggal. Terus yang satu sekarang dosen yang ke Inggris itu udah balik ke Indonesia, sekarang jadi dosen di Ciwaruga, Politeknik Ciwaruga. Polban. Ya, alhamdulillah teteh sahabat-sahabat sekalian ada insight juga ya dari Bu Oka. Saya awalnya nggak percaya sih. ternyata gitu. Ya, artinya ada insight juga. Bagaimana sih? Saya pengen tertarik Bu, waktu itu Ibu sudah mulai misahin uang gitu untuk usaha? Iya, karena kan itu uang bertiga ya, kalau saya bilang uang bersama gitu. Jadi saya udah harus bikin laporan keuangan sederhana. Jadi setiap minggu biasanya saya ambil ke beberapa tempat, misalnya ke supermarket kemana untuk ngambil pembayaran itu. Saya ngalamin banget nungguin finance-nya hotel gitu ya, ngeluarin bill gitu. Terus saya ke bank antri untuk mencairkan, terus bikin laporan keuangannya, dilaporkan ke teman-teman gitu. Dan itu lumayan lah, hampir berapa tahun ya, kita hampir 10 tahunan lah kita gitu. Dan ya itu tadi, karena masing-masing udah punya kesibukan, ya akhirnya kita sepakat untuk menyerahkan kembali ke yang punyanya gitu. Nah, menarik sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ke Teteh sekarang. Gimana ceritanya kalau Bu Oka seperti itu? Saya gak akan nanya Kang Ujang masalahnya gitu. Bu Cucu gimana? Tadinya mengawal dan hubungan dengan keuangannya seperti apa gitu? Kalau saya kan karena single parent, anak 3 ya, terus usaha harus nyari sendiri. Nah, masih sebelum saya ini pas ada pelatihan, ada Pak Mes, ya kita di ini ya emang itu ini uangnya dari mana kok masuk ke segini, uangnya pas keluarin lebih dari ini gimana? Pas kemarin dijalankan kita berusaha ini ya agak sedikit teratur Pak, tapi ya lumayan lah, jadi rada teratur gitu. Pemasukan segini, ini untuk ini kita jadi rada ada bukunya. Kemarin kan enggak, pokoknya pendapatan segini, ini buat modal, besok segini, ini untuk bekal ya gitu. Sekarang udah rada teratur, ada catatannya. Iya. Bawa catatannya enggak? Oh enggak. Di rumah catatannya. Memang kalau Bu Santi sama sih seperti itu Pak. Awalnya yang nggak kepikiran ya buat bikin, pokoknya uang apapun masuk ke situ nanti dapat hasil ya dipakai buat keluarga, buat sehari-hari, buat modal lagi gitu. Sekarang harus udah mulai membagi antara buat pribadi sama buat usaha. Soalnya kan kalau terus-terusan kayak gitu nanti modal teh habis buat keluarga gitu. Betul. Disisihin sebagian buat modal, sisihin juga sebagian buat pribadi gitu ya. Terus saya cuma teringat ya, yang paling ingat yang sisihin 10.000 buat emas. itu Alhamdulillah. Iya betul. Harus dijalankan. Itu mah aduh, makanya penghasilan 300.000 tuh bisa nyisihkan 10.000 gitu. Saya berpikir seperti itu. Pokoknya saya ikutin ngejalanin itu Pak, cuman saya belum bisa lewat BRI, saya masih lewat celengan. Itu udah besar mungkin saya bongkar. Siapa tahu begitu dibongkar bisa 100 gram emas. Ya, menarik ya. Bu, saya juga kaget ya Bu Oka kemarin waktu materi kemarin ya. Asli Bu, saya posisinya sempat mewek sebenarnya. Nggak tahu Bu, saya ngeliat ibu-ibu kemarin tuh sempat mewek lah ya gitu. Saya baru sadar juga di kelas waktu itu. Bu Oka sebenarnya udah ngingetin saya, Pak Mat ini single mom gitu lah gitu. Artinya kan tidak seperti mama yang lain dalam berbisnis kan gitu. Punya tanggungan buat diri sendiri, punya tanggungan buat anak, benar Bu ya gitu. Saya lupa pas saya lihat tuh, bukan kita praktek waktu itu, lihat angka-angkanya, ya Allah ya Tuhan gitu. Dalam saya sempat mata saya berkaca-kaca ya, kalau saya nangis depan mak nanti malu saya. Artinya ini memang PR besar gitu ya. Saya menyadari gini, root cause analisisnya, akar masalahnya sebenarnya adalah kita tidak pernah diajarkan cara mengelola uang gitu. Coba deh lihat,
saya agak naikin tuh Bu Santi sebenarnya. Kenapa? Kalau Bu Santi cuma nyimpan uang di celengan, pasti nggak akan ada naik nilainya gitu. Karena sifatnya tabungan. Nah, tabungan adalah uang yang dipisahkan yang untuk tujuan tertentu, tapi nggak ada penambahan nilai, malah turun sebenarnya. Kenapa saya bilang turun? Ada setiap tahun tuh kita punya namanya inflasi. Inflasi itu 7%, misalnya 7% kita ambil kan. Jadi uang kita misalnya 1 juta tahun ini akan turun di tahun depan tuh nilainya 7% dan 900 sekian gitu. Nah, kemarin saya juga lakukan Bu, di mahasiswa saya S1. Saya tugasin mereka ke lembaga, kan nggak apa-apa lah nyebutnya ya, karena itu yang tabungan emas itu di situ ya, pegadaian itu gitu. Saya paksa mereka datang sekali, tapi di aplikasi HP kita kan udah minimal tuh udah bisa download aplikasinya, 10.000 aja dikirimkan, kan minimal 10.000 kan aja. Nah kirim 10.000, ya kan naik harga emas yang mulainya misalnya sekarang 1.500 bisa 1.500.000 bisa di 1,7 sekarang malah sudah 1,7. Tuh artinya kan ada selisih dari November ke sini Bu, kalau kita ini punya uang tuh naik gitu. Nah jadi level Bu Santi tadi, tapi basically sudah benar, cuman naikkan dari tabungan ke investasi, naikkan ke sana. Ketika itu bisa kita lakukan, bisa jadi kita emas kita kemarin 1,3 misalnya gitu ya, sekarang udah 1,7, selisih 400.000. Tapi kalau ditabung di celengan masih itu tetap nilainya ya, betul, dan jangan nanti celengannya diambil orang pula. Betul, bukan orang juga sih, aku kabitanya buka aja dulu gitu. Akhirnya kan jadi ini lagi gitu ya. Saya mendorong untuk itu. Kenapa? Kemarin ada konsep 50, 30, 10, 10. Masih kan ya Bu? Ya, 50 untuk kebutuhan bulanan kita. Tadi kemarin ya, menarik, tadi malam saya nonton sebuah podcast gitu ya. Saya menyetir ceritanya, pulang dari Jatinangor, menarik banget. Mengambil keputusan itu kesalahan orang adalah dia berbasis won, bukan berbasis need. Jadi contoh di Ramadan ini kita banyak wonnya gitu, mau beli baju, beli apa gitu. Itu hanyalah sebagai sebuah apa ya, sifatnya sementara, tidak itu hanya mencapai puasnya sementara. Habis itu hilang Bu gitu. Jadi dia menyarankan kalau mau mengambil sebuah keputusan dasarnya need gitu, kebutuhan. Ini butuh nggak sih ya gitu. Nah itu akan membuat diri kita puasnya panjang gitu. Contoh pengen beli baju baru, pengen ya Bu ya gitu. Dapat baju baru udah selesai. Apalagi sekarang sistemnya COD, pas udah nyampe rumah nggak ada apa-apain gitu. Betul kamu? Nah menurut saya teman-teman UKM perlu mendalamin bedakan antara need dan want itu gitu. Nah pengalaman yang paling berkesan ketika menerapkan istilahnya literasi keuangan itu apa Bu? Pengalaman berkesan. Biasanya sih yang saya tahu dari kan tuh pamer, gara-gara pamer ini ya. Saya kok bilang pelit gitu kan. Apa Bu Santi? Apa pengalamannya? Apa ya? Paling gini, banyak pelanggan saya yang kemarin mah harganya segini, kenapa segini sekarang? Tuh, kalau itu mau urusan Bu Oka, saya nggak ikut. Ya kan, tadinya saya nggak kepikiran saya digaji. Sekarang kan saya HPP, saya masukin, gajinya masukin dulu gitu, baru nanti ditambah margin gitu. Tadinya kan saya cuma udah aja margin aja gitu. Ini kan jadi ada kenaikan sedikit lah ya. Tapi kan saya diakalin dengan ininya, ukurannya agak digedein sedikit, betul. biar kelihatannya oh iya rada besar ini, jadi harganya naik gitu. Itu pasti akan jadi ini ya Bu, karena dari literasi keuangan kan dipaksa untuk mendapatkan gaji gitu. Karena pada hakikatnya kita dapat 2 dari usaha itu. Pertama tiap bulan ada gaji, di akhir tahun dapat laba kan gitu. Yang membedakan Ibu. Jadi pasti konsekuensinya adalah harga. Nah, semoga kalau jadi ya Bu Oka ya, rencana SRC itu untuk digital marketing, lanjutan itu, semoga itu bisa nambah, satu-satunya cara nambah penjualan. Nah penjualan gitu. Nah kemarin diskusi sama Bu Oka, digital marketing
Kalau saya nanti mengusulkan ke Boka, Bu, kalau bisa tambah digital marketingnya ke konten marketing gitu. Jadi di situ bikin konten, tugasnya. Coba lihat ada angle bagus, bikin konten gitu ya, Bu. Gitu. Doain aja semoga itu bisa dilaksanakan gitu. Insya Allah di bulan April ya? Kita ngajuinnya per tanggal 23-24 April. Oke. Di Insya Allah di SMK mungkin lagi. nanti mah nggak di aula ya. Betul. Nanti kita di meeting room gitu, dan mungkin suasananya beda ya dengan waktu kemarin karena praktik produk. Kalau ini adalah praktik membuat konten. Dan insya Allah ada ya fasilitas ada kan di sini? Alhamdulillah. Studio ada kan? Iya. Ada, jadi ya, kita punya foto. Untuk nanti studio foto juga kita siapkan. Betul. Kemudian untuk nanti juga ada narasumber ya, kebetulan ada alumni kami yang udah berhasil nih jadi seorang pengusaha. Bagi pengalaman gitu. ya. Tidak akan berbagi pengalaman gitu untuk bagaimana membuat satu brand gitu ya, brand yang memang bisa menjual ke masyarakat gitu. Insya Allah. Jadi saya tagih nanti tabungan masa ditambah ya. Jangan 10.000 lagi gitu loh gitu. Harus jadi 20.000 gitu per hari. Itu Pak kendala saya saat ini ya. Saya tuh nggak bisa bikin foto yang bagus. Jadi saya foto apapun nanti saya tawarin suruh anak saya pasarin gitu ya, jualin di sekolah. Bunda fotonya jelek gitu. Menarik ya. Tapi begitu mereka ke rumahnya beli gitu nyobain. Enak jadi lihat fotonya nggak menarik gitu. Nanti kan dikasih ini Bu, kebetulan kami juga akan ngajarin cara ngambil foto menggunakan handphone gitu ya. Karena mungkin ada angle-angle yang memang berbeda gitu ketika, dan cahayanya itu nanti harus seperti apa untuk ngambil foto makanan itu seperti apa, ada trik and tipsnya gitu. Ya ada tambahan alat-alatnya lah Bu, ada meja lah ya gitu, kasih bunga, kasih background lah gitu. Kan kalau boleh dibilang ketika ngambil foto itu bagaimana kita mau ngambil maknanya apa ya gitu. Kesannya di kebun atau apa kan gitu. Saya lihat anak-anak tuh di toko di situ di ketika mereka beli restu mandi misalnya gitu, mereka ngambil fotonya di setting dulu kumah dia. Artinya nanti kita pelajari itu, insya Allah ya Bu ya. Tapi tagihan saya sederhana kok, tabungan juga harus tingkatkan. Jangan 10.000 lah, betul, jangan 10.000 lagi gitu ya gitu. Nah, Bu Cucu apa yang paling sama sih ya kayak Ibu Santi. Yang kemarin kita jualan kan yang penting mah laku, yang penting mah habis gitu habis. Ya. Jadi harganya tuh biarinlah segitu murah kan. Kadang ibu-ibu mikir kalau harganya mahal nanti ada yang beli nggak gitu kan. Yang penting mah adalah untung berapa. Nah pas kemarin sama Bapak di ini, wah harganya jadi ada yang beli nggak gitu. Tapi karena kita kalah capek kata orang Sundamu ya, ini kalau capek memang benar jadi kalau capek, tapi pas ini jadi alhamdulillah jadi agak-agak ada kemajuan lah dalam ininya, jadi nggak terlalu capek masih ada hasilnya. Iya gitu Pak, jadi ya masih bisa ya itu bisa nyimpan ya. Tapi nggak boleh nyimpan lagi, investasi. Investasi karena kesalahan kita Bu selama ini yang saya lihat sih, kita tuh sumber pendapatan kita cuma dapat satu aktif income saja gitu. Yang harus kita geser sekarang passive income ya Bu. Kenapa? Kita udah nggak muda lagi. Pasti itu kita harus ukur diri ya Bu gitu. Jadi memang di dunia pun gitu ya, saya baca dari Robert Kiyosaki bilang literasi keuangan itu hanya dipelajari oleh 1% penduduk dunia, dan mereka lah penguasa uang, mengatur uang. Dan kita itu memang dari kecil pun kan tidak pernah diajarkan literasi keuangan. Paling kita dia cuma Bu dulu nabung, simpedes, masih kan nggak dulu simpedes gitu. Nabung itu bukan utama, harusnya dari kecil tuh diajarkan adalah investasi gitu. Seandainya dia nyicil emas kayak itu sederhana aja ya Bu ya gitu. Dari kecil anak tuh bisa 10.000 misalnya kecil 300.000 sebulan,
kali 2 3,6 setahun, emasnya harga berapa dulu kan gitu ya. Itu kan snowballnya tinggi gitu ya. Bisa jadi ketika dia udah gede emasnya itu udah berapa 100 gram, tapi dengan nilai yang berbeda kan Ujang. Dari kecil tuh usia berapa tuh Pak? Nah kalau saran saya sih, kita sebagai orang tua sekarang nih gitu, saya juga awal-awal perdebatan sama di rumah ya gitu. Saya maunya udahlah tabungan anak ini mending masukkan ke tabungan emas, bilang gitu. Kan susah juga mengedukasi. Pasangan sendiri pun tidak mudah memahami apa yang saya sampaikan gitu lah. Karena pada dalam kacamata orang kita kan nabung itu adalah yang utama gitu. Tapi kan konsep nabung, apalagi ada yang orang yang suka yang nggak mau riba, ada tuh. Kalaupun orang mau nabung kan berapa persen sekarang, 4% setahun, kebagian berapa gitu dengan nilai tertentu kan? Betul. Kalau nabungnya kecil malah minus gitu tiap bulan kan gitu loh. Nah sama betul admin. Kalau Bu Cucu nanya, Bu, kalau menurut saya ya kalaupun kita punya anak, on behalf of us aja dulu, atas nama kita ya gitu. Tapi QQ-nya adalah nama anak kita itu gitu. Itu dia ngelatih. Nah kalau saya sih ya minimal lah dia masuk SD lah Bu, dia udah bisa berpikir gitu. Oh ini uangmu loh. Itu bagi saya ini Bu menarik ya, saya sebagai dosen ini. Ketika semakin kecil, semakin cepat kita mengajarkan investasi ya, alias bisnis ke anak kita, dia semakin cepat berpikir tentang hakikat hidup dia gitu. Kenapa pada akhirnya saya kemarin juga saya dipanggil sama yayasan di kampus. Pak Mer, apa sih pemikiran Pak Mirza sekarang untuk kebesaran Widyatama gitu. Saya bilang nih, at the end of the day, pada akhirnya mahasiswa itu cari duit. Betul nggak Bu? Lulus cari duit. Dia bekerja, pilihan cuma 2, kerja atau bisnis seperti itu. Tapi masalahnya kampus kita ini tidak pernah mengajarkan tentang literasi keuangan gitu. Kita hanya ngasihnya di ujung Bu, ilmunya, tapi kita tidak pernah sih di awalnya itu bagaimana hakikat cari duit. Sementara di kampus tuh ada galeri investasi, ada inkubator bisnis gitu ya Bu. Tapi kita tidak pernah mengajarkan fondasinya gitu. Nah kemarin disampaikan, mulai dipikirkan gimana sih setiap mahasiswa Widyatama itu mendapatkan materi literasi keuangan. Ya mungkin ini kalau ini saya langsung ngomong ke Bu Oka nih ya gitu. Saya sebagai dosen, semoga ini jadi masukan juga buat Bu Oka. Apalagi SMK yang notabene mereka practically ya Bu ya, praktik, dan ekspektasi atau harapan dari orang tua adalah anak saya lulus dari SMK Par kudu jadi orang kaya gitu. Kan kudu jadi jalannya kan rata-rata kalau SMK kan lulusnya usia 18 ya Bu ya gitu. Masya Allah kalau mereka dari awal mereka dikasih tentang literasi keuangan, apalagi kalau di SMK Par memfasilitasi dalam tanda kutip ya, ada pola dalam mereka berinvestasi, nabung seperti apa gitu. Nanti kan mereka selesai dari uang jajan mereka itu seperti itu akan menjadi hasil. Sebenarnya bukan hasil akhirnya, tapi proses berpikirnya. Karena aku diingatkan sama Bu Oka waktu Pak Mer, kami buat mahasiswa kami diajarkan untuk kreatif, berpikir kreatif. Ingat nggak Ibu dulu bilang kayak aku dulu ya Bu ya gitu. Saya mikir gini, salah satu kalau bisa ini dimasukkan ke salah satu materi dasar ya buat bisa jadi di tahun 2 lah. Kalau mereka udah mengenal SMK Par, mereka udah tahu hakikat mereka kerja sekolah di SMK Par, diajarkan tentang literasi keuangan, apakah dalam satu mata kuliah, mata pelajaran dieditkan di situ dulu ya gitu. Insya Allah saya lihat perubahan besar gitu. Kenapa idean di mereka anggaplah lulusan SMK ataupun perguruan tinggi, mereka cari duit. Betul. Dan betul. Di kami pun udah diajarin loh Pak Ahmad. Jadi di SMK itu nggak ada yang namanya pelajaran matematika. Jadi matematika kita itu adalah matematika yang memang terkait dengan produk yang mau dihasilkan. Jadi di matematika itu ada literasi keuangan sama yang seperti hari ini. Literasi keuangan dengan literasi laporan. Jadi cara membuat laporan-laporan keuangan, kemudian dan apa namanya? Satu lagi ada yang terkait dengan teknologi gitu. Jadi literasi teknologi. Jadi matematika ini kita coba dibuat kan kalau anak sekarang mah
paling suka pelajaran apa? Pasti matematika betul, gitu. Betul. Padahal matematika itu adalah ibu semua ilmu. Betul. Gitu, bisa dibayangkan kalau seorang pengusaha nggak suka matematika, nggak akan jadi pengusaha sukses kayaknya. Logika nggak jalan. Logika nggak jalan, Bu. Dan di kita juga praktik kewirausahaan itu bukan cuma teori, Pak Mer. Kita sudah mulai praktikkan dari mulai kelas 10. Jadi di kelas 10 itu mereka jualan di kantin, Pak. Jadi mereka di kantin bikin produknya nggak boleh sama dengan produk yang ada di kantin. Berarti kan dia harus berpikir apa nih yang bisa kita jual gitu. Kemudian dia bikin flyer sendiri, bikin promosi sendiri ke teman-temannya, bikin HPP harga jual, dan nanti di setiap hari itu dia harus laporkan berapa yang terjual, berapa keuntungannya, kemudian berapa untuk modal belanja. Nanti di akhir minggu, karena selama seminggu mereka harus jualan di kantin, seminggu nanti dia akan melaporkan keuntungannya ada berapa, modalnya berapa. Jadi modalnya dikembaliin ke kasnya masing-masing. Dan itu pun ada uang sewa lapaknya. Jadi kita nggak kasih free. Gratis, Kenapa? Karena untuk mengajarkan sama mereka bahwa kalau mereka mau usaha pasti ada yang harus dibayarkan gitu. Jadi nggak ada yang gratisan lah. Kalau untuk usaha itu pasti harus ada usahanya dulu. Nah kan berarti anak-anak misalnya sehari cuma 40.000 mereka sewa lapaknya gitu ya. Jadi 40.000, nah dia nyisihin 40.000 dari kali 5 berarti 200.000 seminggu untuk ini. Nah uang yang kita punya nih 200.000 itu dari setiap lapak itu kita putarin lagi untuk pemeliharaan area kantinnya mereka. Jadi misalnya kan kita siapin kompornya, kita siapin airnya gitu. Dan itu untuk memperbaiki yang seperti itu. Jadi benar-benar anak-anak ini udah tahu lah. Bahkan pernah nih ada yang jualan kopi nih Pak Mer ya, anak-anak itu sehari saya juga kaget gitu, keuntungannya bisa sampai 400.000 sehari. Gitu hebat gitu. Sampai pedagang-pedagang itu kan kita mau berhenti jualan ya silahkan aja, saya bilang gitu ya. Jadi saya bilang ke pedagang ini justru dengan adanya anak-anak usaha ini, pedagang-pedagang tuh bisa lihat ternyata banyak hal yang bisa kita eksplor, nggak cuma itu aja yang dijual. Tapi memang begitu ada anak-anak yang ikut jualan di sana, para pedagang juga jadi kreatif. Dan saya tekankan lagi sama mereka bahwa kebersihan yang utama, kesehatan yang utama. Ya alhamdulillah kantin kami mah bersih gitu ya. Dari pengelolaannya, makanannya pun bukan yang banyak mengandung pecin-pecinan gitu ya. Meskipun ada gitu, tapi nggak seluruhnya seperti itu. Tetap ada fresh fruit kita jualan gitu ya. Jadi saya coba menjaga kalau mau teman-teman ini dagangannya tetap bisa bagus, ya harus terlibat di dalam pembelajaran anak-anak. Kapan lagi jadi guru? Saya bilang gitu. Kan nggak mungkin di kelas. Nah ini adalah kesempatan untuk jadi gurunya anak-anak selama di kantin. Jadi mereka tuh jadi ngajarin kalau udah selesai itu misalnya sabun nih bekas dipakai, ini simpennya kayak gini, cara ngebersihin tempat lapaknya itu seperti ini, nyimpen alatnya seperti ini biar nggak sama kucing, biar nggak sama apa ya, kita nggak tahu. Jadi akhirnya si pedagang juga merasa berkontribusi untuk kemajuannya anak-anak. Alhamdulillah. Nah itu proses learningnya semasa dalam pendidikan ya Bu ya. Dan itu menurut saya itu yang dibutuhkan saat ini. Tapi yang pasti tadi adalah literasi keuangan perusahaan. Bagaimana mereka mendapatkan insight, bikin HPP, bikin laporan gitu. Nah misalnya sih Bu itu yang jadi isu ya. Saya Bu Cucu sama Bu Santi juga perlu mengkonsider itu. Jadi ilmu yang awalnya itu bagi saya sebagai seorang pebisnis adalah ilmu tentang keuangan. Kalau di awal bisnis mungkin nggak terlalu. Kreativitas kita bikin produk jualan di awal. Tapi kalau kita mau mendevelop bisnis kita, keuangan. Kenapa? Ini yang saya rasakan saat ini gitu. Jadi beberapa perusahaan yang saya kawal gitu ya Bu, yang pada akhirnya yang saya benahin pertama kali apa coba? Keuangannya dulu. Kenapa saya nanya ke saya, Pak Mar, kan instruktur lain atau mentor lain nggak ngajarin ke situ, Pak Mar, semuanya ngajarin bikin konten segala gitu ya. Saya bilang, Bapak Ibu mau tumbuh dan berkembang atau mau segini-gini aja? Kenapa? Kalaupun bagus konten marketingnya, tapi keputusan keuangannya nggak benar, itu uang juga habis gitu. Uang habis gitu. Jadi saya ngeliat Bu sekarang isunya ke sana. Jadi kalau ada tentang materi tentang keuangan gitu ya,
contohnya kita tiap minggu ini jam 9.15 sampai 10.15 itu kesadaran diri kita, oh nggak cukup ngasih tentang bisnisnya, manajemennya, tapi harus terus saya sederhana aja Bu. Keuangan biaya terbesar yang kita keluarkan sebagai biskuit itu pasti dari purchase, betul nggak? Bahan baku. Di purchase pembelian itu kalau kita nggak ngerti keuangan, saya udah ada vendor saya 3 nih, Bu Oka, Bu Cucu sama Bu Santi. Kalau saya bahasanya keuangan, saya cari pembanding dulu. Bu Oka berapa bahan baku tepung ini, berapa tepung ninja berapa, kata Bu. Sekian Pak Mer, Bu Cucu berapa. Itu harus menjadi aktivitas kita gitu. Kenapa? Bisa jadi selama ini saya langganan ke Bu Oka, dapat tawaran dari Bu Cucu selisih 5.000 segitu. Buat saya kita kan receh ya Bu. Kita jualan kita kan receh gitu loh. Satu dimsum kita jual cuma dapat berapa rupiah sih gitu. Nah itu yang saya rasakan Bu Oka, Bu Cucu sama Bu Santi, kesadaran kita terhadap keuangan itu yang kita lemah. Akhirnya yang kita kejar Bu penjualan gitu. Penjualan aja. Nah saya ngelihat apa yang diajarkan ya, bukan di sekolah itu adalah fondasi gitu, fondasi untuk kita bisa mendevelop bisnis itu. Kenapa? Pada akhirnya keputusan sih Bu, keputusan. Di malam saya pulang jam berapa? Jam 10 malam dari malam klien gitu. Saya tekankan kalau mau besar perusahaan ini dan kita udah ngegenjot peningkatan SDM, peningkatan marketing, peningkatan bisnis proses semuanya, keuangan, saya minta betulin akuntansi. Kenapa? Keputusan terakhir itu pasti berdasarkan rasio laporan keuangan. Mau investasi, mau nambah ini, saya sedih Bu kalau kan tuh kesannya aja yang dapat penjualan gede ya Bu. Tapi di balik itu kita tidak menghitung risiko yang tak terjual gitu Bu. Saya sekarang terapin, lumayan juga nggak laku ya gitu, nggak laku kan? Iya. Minimal kita hitung KPP aja Bu, ya kue-kue itu nggak laku kan gitu. Orang tidak menghitung itu sebagai pengurang laba. Akhirnya lempeng gitu. Apalagi coba Bu, sederhana banget. Anak-anak yang kerja tuh kadang abai gitu. Tepung dibiarin aja. Saya udah mulai rewel Bu. Gue beli tepung lu mahal loh gitu. Kayak gitu. Kenapa ya anak-anak gitu? Telur kadang pecah 2, 3 ya. Sekarang telur berapa? Akhirnya apa ngomong sama saya Bu? Pak Mer kok jadi pelit sekarang ya? Bukan pelit, perhitungan. Lalu kembali gitu kan saya bilang, kita tuh satu kue kita untung cuma 500, cuman pentingnya 1.000 sama gitu. Anak-anak marketing tuh iklan di Shopee, iklan di TikTok itu berbayar semua itu. Semuanya berbayar kan Bu? Kita jual di Grab Bu, jadi di Grab tuh di up harganya, kita potong 25% gitu. Saya bilang semuanya dihitung sama gitu. Jadi saya jangan sampai telur pecah diabaikan saja, bikin kue gosong diabaikan saja, apalagi Bu bikin adonan, nggak bener gitu ya Bu. Saya dikit-dikit udah tahu adonan loh Bu. Ini karena Bu Oka ini mah. Saya dulu juga gitu. Kenapa saya bikin adonan waktu itu, adonan pancake itu per 750 gram dengan perhitungan 750 gram itu untuk berapa porsi gitu. Ya karena kalau saya misalnya bikinnya langsung per 1 kilo itu kan pasti ada leftovernya itu banyak dan beda. Pancake yang fresh dengan yang bekas kemarin adonannya itu hasilnya beda. Kelihatan banget itu kelihatan gitu. Karena dari si warna adonannya juga jadi lebih gelap mungkinnya kalau yang udah terlalu lama gitu, jadi kurang fresh lah. Kan harusnya warnanya tuh golden brown gitu, ini malah terlalu coklat, nggak kelihatan goldennya gitu. Ini sangat pengaruh. Jadi saya selalu gini, pokoknya gini, kalau misalnya bikin adonan bikin satu dulu, jangan sekaligus. Habis kadang-kadang suka banyak. Jadi pegawai saya itu dulu ya Bu ya, dia langsung bikin tuh 3 packs gitu. Dia bilang, kenapa ini kok banyak-banyak ya Bu, biar sekalian, tahu nggak disimpan itu nanti dia ada jamurnya, ada apa, mending kalau chiller kita bagus, saya bilang gitu. Chiller kita kan chiller yang biasa, bukan chiller industri ya, itu kan sangat berpengaruh. Nggak apa-apa, mendingan sedikit-sedikit, tapi yang diterima sama tamu itu tetap fresh gitu, seperti itu. Nah, artinya kan Bu Oka berpikirnya berdasarkan keuangan juga ya. Betul. Kenapa? Dasarnya yang saya lihat, mungkin bukan nggak sadar, tapi beliau merasa kalau
produk tidak fresh, maka akan mempengaruhi kualitas turun, konsumen juga akan turun. Gitu ya Bu ya gitu. Artinya sebagai menunjukkan Ibu bahwa akhirnya semua berhubungan dengan cuan gitu. Jadi dulu itu saya sampai butter itu kan kalau beli yang pak yang udah jadi itu mahal. Saya beli yang bulk gitu yang 25 kilo sampai kita timbangin 100 gram sendiri gitu karena ya itu demi cuannya tadi gitu. Karena kalau kita beli yang kemasan-kemasan yang udah jadi harganya juga tinggi gitu. Itu jauh banget bedanya. Jadi saya sampai punya langganan gitu ya ke toko ini. Bu, udah lama nggak pesan butter? Ya masih ada saya. Jadi saya punya freezer untuk nyimpan butter, untuk nyimpan khusus ya Bu? Ya, untuk nyimpan si filling dari pancake itu yang fresh kita simpan di freezer gitu. Nah, mungkin Ibu juga nanti ke depan kalau mau ini si dimsum atau apapun, sepertinya kalau jualan makanan itu memang kita perlu ada punya freezer gitu. Mau tidak mau ya, suka tidak suka jadi itu jadi aset kita gitu. Jadi aset yang paling ini karena makanan di freezer itu dia memang membantu kita untuk menjaga kualitas makanan masih tetap fresh pada saat mau digunakan di kemudian hari gitu kurang lebih. Artinya kan kembali di situ uang lagi sih Bu. Saya pernah menghitung Bu, biaya purchase kita itu 50-60% ya gitu. Gedenya biaya uang keluar kita itu ke vendor ya Bu, ke vendor gitu. Tapi kita abai dengan yang apa ya, karena abai itu bukan karena cuek, karena ketidaktahuan kita tentang keuangan. Sederhana banget ketika Ibu bicara beli bak gitu ya, dengan recehan eceran itu kan harganya signifikan bedanya, sementara yang kita jual selisihnya cuma 500. Saya baru sadar Bu, untungnya cuma 500 gitu ya Bu, satu koin ya Bu ya gitu. Tapi kita abai dengan telur rusak, minyak ini bocor, nyimpan nggak benar gitu. Nah itu kan udah habis gitu. Nah jadi akhirnya sih Bu, poinnya adalah bisa nggak sih kita memahami keuangan itu menjadi dasar keputusan kita. Itulah hakikat kita literasi keuangan. Jadi keuangan itu wajib dikuasai oleh para UMKM. Itulah dasar keputusan kita. Endingnya adalah uang. Itu aja. Oke, sahabat Kelet, menarik perbincangan kita bersama Pak Mer, Bu Oka, Ibu Cucu dan Bu Cucu dan Teh Santi ya. Kok berubah jadinya? Biar dikirimin dimsum. beda motivasi ya Bu ya. Dan kita sepertinya harus membaca beberapa WA yang sudah masuk nih. Salah satunya dari Pak Igan. Iya. Alhamdulillah ibu-ibu hebat hadir di Live kan ya. Terima kasih. Pak Igan apa kabar? Pak Igan apa kabar? Sehat-sehat Pak Igan. Ya, sehat-sehat Pak Igan. Udah lama juga nggak ketemu beliau. Ada sahabat Fahri, bagaimana cara praktis mengelola keuangan pribadi katanya Pak Mer. Nanti mungkin juga kalau ada pengalaman ya Bu ya. Bu Oka, dari Bu Teh Santi dan Teh Cucu ya. Silakan. Ya Kang Fahri, makasih. Kalau saya sih selalu awal, mungkin Ibu masih ingat nggak dulu di kelas dulu saya selalu tekankan yang pertama tuh mindset kita dulu gitu. Pola pikir kita. Saya bilang milikilah pola pikir orang kaya kelola uang. Meskipun kita belum mencapai titik itu ya, tapi pola pikirnya dulu gitu. Kalau pola pikir orang kaya itu ya, dia dapat duit, dia langsung dipisahkan sama dia gitu. Pisahkan tuh buat apa? Bukan untuk nabung saja Bu, tapi investasi yang paling utama. Emas yang Ibu beli itu aset kan gitu. Supaya aset itu berputar, karena aset adalah sesuatu uang yang kita pisahkan untuk beli sesuatu gitu ya Bu, dan dia bisa menghasilkan uang sendiri. Itu aset. Ya kalau uang kebayang mah kita kan pasti gede. Beli tanah, beli rumah yang kita beli itu belum terjadi aset. Itu hanya kewajiban, karena pajak dibayarin sama kita, listrik gitu. Jadi pola pikirnya dulu, jangan miliki pola pikir orang miskin. Kalau pola pikir orang miskin dapat duit langsung habis bukan? Tuh, tapi lebih parah pola pikir orang menengah bukan? Apa itu? Dapat uang tapi bayar cicilan. Kenapa? Dia banyak hutang gitu. Kesohor tapi tekor gitu. Jadi pengen beli. Jadi itu dulu yang pola pikir. Yang kedua itu lebih ke bedakan lah. Miliki tujuan dulu. Tujuan kita apa? Financial freedom, kebebasan finansial. Pasti kita tidak pernah memikirkan itu, tapi itu kalau mau praktis emang ke situ dulu. Ketiga baru kita praktek yang kerja, bedakan transit dan won.
mau beli sesuatu itu mikir dulu, ini need atau want nggak sih gitu. Fokuslah ke need. Jadi saya baca Bu literaturnya gitu, rata-rata 5 tahun kita harus berkorban untuk bisa mengelola uang itu dengan baik. Kenapa? Karena prosesnya kan ketika tadi misal di awal dari Bu Sandi 10.000 per hari kan jangan gitu, bisa jadi bulan kedua bulan ketiga Pak aku udah nambah jadi 50.000 gitu per hari gitu, nggak sadar nanti udah 100.000 300.000. Lalu kan tadi kan karena dia memutar Bu ya, snowball gitu ya, bola salju. Emas yang dulu cuma 1,3 sekarang udah 1,7. Emas tuh ke depan bisa diperkirakan 2 juta loh per gram. Diperkirakan memang sampai 2 juta. Tuh, artinya bukan naik terus yang kujang. Artinya apa? Berani nggak kita mulai? Dan terakhir adalah mulai dari kecil. Jangan nunggu besar dulu baru investasi, tapi mulai dari kecil untuk membuat investasi itu besar. Itu yang harus kita lihat. Itu kan kujang. Mungkin ada teman kalau saya sih gini ya, mengelola keuangan pribadi itu dulu waktu saya jualan pancake itu kan saya selalu menghitung tuh Pak gitu, ayah saya gini lagi ngapain, ini lagi bikin laporan keuangan, saya bilang gitu. Oh, laporan keuangan apa katanya? Ini yang pancake. Oh ya itu kudu tanggung jawab ya. Terus kan saya ngitung uang saya pribadi gitu, uang saya pribadi. Ayah saya malah bilang gini, kalau uang pribadi mah tong hitung-hitungan, cenah dari rezeki mah milik Allah. Itu ya ayah saya. Saya pikir kan iya juga sih, tapi saya juga gini, saya kalau saya punya, misalnya saya dapat honor gitu ya dari jadi narasumber atau apa, karena suka diamplopin tuh. Saya tuh kadang-kadang saya tuh uangnya saya simpan aja di laci gitu ya, jadi kayak nyimpen lupa gitu. Nah begitu udah banyak itu saya beliin emas lah atau apa gitu yang memang investnya, karena itu saya masa pernah kita dulu Bu ya kan pengalaman saya pernah nyimpen banyak tiba-tiba hilang gitu ya. Itu saya nyeseknya aduh ya Allah gitu, tahu gitu nggak usah disimpan gitu. Tapi ternyata ya kita harus pintar-pintar memanfaatkan kapan si uang pribadi kita simpan sebagai investasi gitu, karena ada yang membuat kita boros itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Setuju. Gitu. Apalagi bulan puasa, alhamdulillah saya kan udah komitmen nih sama suami saya. Pokoknya bulan puasa sekarang mah nggak ada yang namanya gorengan-gorengan ya. Gitu. Kita nggak beli, ayah nyuguhan. Ya gitu. Aduh, ya kumaha gitu. Tapi alhamdulillah karena kayak saya lebih banyak di rumah gitu sekarang kalau bulan puasa. Jadi nggak pernah tuh ada gorengan-gorengan. Jadi saya komitmen aja dengan cita-cita pribadi, visi kita mau apa sih gitu. Nah selama kita komitmen di situ ya insya Allah, tapi jangan juga pelit sama diri sendiri. Jadi harus punya mental keberlimpahan gitu ya. Jadi kalau kita semakin banyak ngasih sama orang, insya Allah kembalinya juga akan semakin banyak gitu. Prinsip-prinsip itu yang saya jalankan selama ini. Jadi ya alhamdulillah lah, nggak pernah ada kekurangan ya. Kekurangan itu kan hanya di mindset. Itu udah kata orang lain, saya merasa uang saya di tabungan cuma 10 juta misalnya gitu, orang lain 100 juta teh masih kurang. Saya kadang-kadang suka gini, padahal dia teh tabungan itu lebih banyak dari saya, kenapa hidupnya lebih susah dari saya gitu. Kadang-kadang gitu, karena ya itu tadi mindset balik lagi. Jadi kita jangan melihat isi tabungan seseorang, tapi bagaimana dia menjalankan hidupnya dengan uangnya itu gitu. Bermanfaat buat orang lain uangnya. Dana 100 juta tidak bermanfaat buat orang lain, udah liar ke dianya juga gitu. Asa kurang terus, tapi 100 juta dia berbagi terus tiba-tiba nambah lagi, dan itu kalau kita amati gitu ya, kita jalani banyak sekali di seputaran kita yang kejadian-kejadian seperti itu Pak Matt. Jadi saya tuh banyak belajar dari orang-orang baik ya, yang orang-orang kayaknya tuh nggak pernah kekurangan gitu. Oh tante saya tuh baik banget, dia tuh selalu ngasih. Tiap saya ke rumahnya, pernah tahu saya udah kerja udah apa. Tapi kalau saya datang ke rumahnya pasti dikasih uang tuh. Buat jajan, asal udah nggak perlu ya segede gini masih dikasih jajan gitu. Tapi ya itu mungkin karena sudah kebiasaan. Dan meskipun suaminya udah pensiun, beliau juga udah cukup berumur, tapi rezekinya tuh ada aja gitu ngalir. Nah itu jadi pelajaran buat saya. Oh ternyata semakin kita memberi, semakin kita juga akan menerima lebih banyak. Komo ilmu mah gratis Pak. Betul. Jadi saya kadang-kadang kalau ada yang ke sekolah gitu mau studi banding gitu, studi tiru, saya kan suka kasihin semua nih tipsnya gini, terus teman-teman gini, ibu kenapa sih dikasihin semua ilmunya? Saya cuman gini, ilmu mah gratis saya bilang gitu. Semakin kita berbagi ilmu, nambahnya semakin banyak. Jadi kita harus yakin biar kita tuh bisa terus kreatif gitu ya. Orang lain udah niru kita hari ini
tapi hari ini kita udah membuat sesuatu yang berbeda lagi. Betul. Gitu intinya sih kayak gitu. Simpulannya ada dua saya tangkap Kang. Investasi kita dua, satu investasi akhirat, investasi dunia. Gitu. Nah yang saya sampaikan tadi investasi dunia. Ibu Oka mengerjakan investasi akhirat. Jadi sisihkanlah setiap hari itu berapapun jumlahnya, khususnya habis sholat subuh lah misalnya gitu. Silahkan mau kirim via aplikasi atau kita ke masjid, masukin ke kotak keceringan Bu ya. Maka itu insya Allah, nah endingnya ketemu tuh Bu, endingnya investasi akhirat, investasi dunia. Ini kan muter gitu loh. Jadi financial freedom. This the point, betul. Apa passive income dapat Bu? Ya kan kalau kita ngasih untuk ajaran Allah, jalan Allah, Allah juga ngebalas kita kan di balik tuh. Yang kedua ikhtiar kita yang dunia juga investasi dunia, emasnya jalan juga gitu loh. Maka itu memang persis. Padahal itu sederhana banget sih. Kadang-kadang kita suka sulit mengeluarkan uang untuk diri kita sendiri, ya asal rugi. Nah, padahal sekali-kali kita boleh membahagiakan diri kita sendiri gitu. Karena harus yakin bahwa apa yang kita keluarkan bukan untuk maksud yang lain, tapi untuk minimal kita bisa menikmati hasil yang sudah kita perjuangkan selama ini. Gitu. Akhirnya kita tenang. Kata kunci berpikir kreatif itu cuma satu Bu, ketenangan pikiran. Jadi ada aja ide, bikin ini lah, bikin itu. Tapi kalau kita rungsing, jangan harap. Saya rungsing. Itu kamu jangan. Oke. Teh Cicu, Teh Santi ada tambahan? Kayaknya cukup deh. Oke. Ini sebenarnya waktu kita udah offside nih Bu. Tapi iya. masih ada beberapa WA yang harus kita bacakan. Ini dari sahabat Nandi di Turangga. Selamat pagi Pak Mel, Kang Kujang dan ibu-ibu, ada Bu Oka, Bu Santi dan Bu Cucu ya, Kang Nandi. Mau tanya kalau sekarang ibu masih bikin pancake nggak? Nah, itu Bu Oka tuh, Bu Oka tuh yang jawab tuh. Jam segini kan puasa ya. Biar kita kuat sampai sore. Oh gitu. Puasa. Jadi ada ini. Kalau pancake-nya sih kita udah nggak ada, hanya jualan tepungnya ya. Ini sebetulnya nih diterusin sama anaknya teman saya nih yang dosen di Polban itu. Dia buka toko kue di Cihapit, kan sekarang Cihapit itu banyak kuliner. Nah itu dekat Maeha itu ada namanya Florentine Bakehouse. Nah kalau mau cari bisa di situ ada adonan. Kalau nggak salah nitip juga bikin adonan pancake-nya di situ karena pas kemarin kita juga bikin adonan pancake jual di sini. Tapi dia sih fokusnya ke cookies ya. Nanti ibu-ibu kalau mau main dilihat aja kayak apa gitu ya. Cookies yang gede-gede gitu lah sekarang yang lagi tren sekarang gitu. Jadi kalau Bu Oka sendiri sih secara personal tidak lagi ya. Iya. Tapi bikinnya masih ingat kan? Masih kalau mau dibikinin boleh. Nanti saya bilang ini, Oka kita pengen dong ke SMK. Nanti saya tinggal tagih, Bu mana pancake-nya? Tapi saya nggak mau makan pancake nanti yang dibikin oleh timnya ibu. Gitu. Saya nanya, ibu yang bikin sendiri atau orang lain nih gitu. Nanti saya bawain itunya lah. Mudah-mudahan teman saya masih ada ya tepungnya gitu. Pak Igan, jangan lupa nanti kita kunjungan ke SMK Par ya. Pak Igan jangan sampai nggak ikut gitu. Lanjut Kang Ujang. Oke, ini ada sahabat Desi. Apakah keuangan pribadi sama sekali tidak boleh campur untuk atau sama usaha? Nah, kalau mendadak karena kebutuhan modal, apakah uang pribadi itu jadi pinjaman statusnya? Baiknya sih jangan, bukan baiknya, wajib dipisah. Wajib dipisah. Jadi ketahuan di awal bahwa uang saya modalnya saya 1 juta, 2 juta, itu bikin rekening terpisah. Itu hukumnya dulu Kang Ujang. Nah yang kedua, kalau saya mendadak butuh modal, apakah ada 2 opsi. Pinjam bisa, artinya nanti dikembalikan. Yang kedua bisa namanya private, ngambil modal. Dimungkinkan kok pilihan keduanya itu gitu. Kalau private nggak ada wajib untuk mengembalikan. Cuman kan lihat kondisi cash flow kita ya Bu. Kalau cash flow kita nggak bisa diganggu ya lebih pinjam, besok ini kembalikan lagi. Tapi kalau ada uang lebih, misalnya laba perusahaan itu kan masih disimpan, nah, maka nggak apa-apa diambil prefer pengambilan yang ada modal. Itu kan Ujang. Oke. Terus Cicu dari Santi pernah nggak? Pernah. Mengambil uang pribadi untuk tambahan gitu Bu?
Pernah. Sering. Ketahuan. Kebanyakan pakai uang anak-anak ya. Jadi ya harus dikembalikan Ya, nanti betul. karena itu kan buat kebutuhan Buat mereka anak, ya. Jadi nanti saya sisihkan dari hasil jualan. Betul. Berapapun nilainya saya Betul. sisihkan untuk kembaliin dulu itu yang dipakai, modal yang dipakai gitu. Jadi statusnya pinjam. Bagusnya minjemnya ke anak-anak. Kalau minjem diri sendiri biasanya susah ngembaliin. Udah ditolerir aja gitu. Biasanya kalau ada pesanan gitu kan, Ya. pesanannya kan banyak, itu perlu Harus ada modal dulu. modalnya Ya. dia. Nah, kita pinjam dulu gitu Ya, biasanya. kayak sekarang mungkin kan dalam kondisi apa Lebaran. dalam kita melaksanakan Ramadan, sebentar lagi kita Idul Iya. Fitri, itu kan juga butuh Iya. modal lebih mungkin. Iya, Iya. Hmm. Biasanya gitu Pak. Kan kalau kayak sekarang saya jualan kue ya Bu ya, kan harus bikin kuenya banyak, Iya, banyak, atau betul. beli dari satu Beli ini. bahannya, iya. Nah itu modalnya tuh dari mana? Nah ini nih yang Kalau harus. tukang kue mah biasanya Pak sebelum puasa itu udah beli Stok. bahan Iya. gitu. Karena kalau pas udah bulan puasa itu udah mahal semua Iya. gitu, udah pada naik. Jadi kayak terigu, misalnya keju atau apa. Saya juga udah stok dari sebelum lebaran, sebelum puasa. Itu udah nyetok duluan, tinggal beli terigu lah. Terigu mah ada nggak terlalu ini ya. Cuman yang mahal tuh kan kayak kejunya atau apanya gitu. Aku nggak setuju sama buka Kenapa? tadi nyebutnya tukang kue. Aku pengen nyebutnya pebisnis kue. Oh, sekarang. kalau sekarang suka bilangnya tukang kue. Apa sih saya profesi saya cuma tukang kue. Nggak mau. Ini lebih enaknya jadi ya tukang kue. Tukang kue. Tapi jadi kayak tukang palak tuh. ya kenapa waktu di kelas kemarin saya bilang aku nggak mau teman-teman disebut tukang kue. Kenapa SMK Par Telkom mau ngangkat status yang berbeda? Kenapa Telkom lewat SRC-nya itu pengen ngangkat nama pebisnis kue? Kenapa perlu dikasih sama Bu Oka tentang pelatihan bikin kue? Karena itu yang dihitung sama Bu Oka itu pebisnisnya. Kalau hanya tukang kue terkesan kita hanya bikin kue apa adanya ya Bu gitu. Lalu apa gunanya kita kemarin ngasih tentang Literasi bisnis keuangan, kewirausahaan ya, gitu. bahkan sama psikolog. Betul, psikolog segala bisnis. gitu. Tapi yang pasti buat saya sih kemarin pelajaran Ibu Oka, teman-teman yang SMK Par gitu. Gimana perubahan yang dirasakan Bu Cici sama Bu Santi, malu, ragu untuk menaikkan nilai kuenya Bu. Tapi sekarang sudah bisa naikin nilai kuenya. Itu bagi saya adalah pebisnis. Bu Oka, aku nggak mau lagi dengar tukang kue ya. Canda Bu. Saya udah dulu saya tukang kue, sekarang saya bukan tukang kue. Kepala sekolah sekarang. Ibu guru sekarang mah. Ya, itu Kang Kejang. Ya. Udah Dan habis? sekarang sudah 10.30. Iya. Oh iya, Masya nggak Allah. kerasa. Kalau Ya. ngobrol teh. Teh Santi, Teh Cici. Oke. Tapi yang pasti obrolan kita menarik, banyak insight yang mudah-mudahan sahabat-sahabat kalian dapatkan ya Pak Mat. Betul Kang Nah, Kejang. di akhir-akhir jumpa kita mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Sekalian promo. Sekalian promo juga. Sekalian promo. Dari Bu Aka dulu, nanti ke Bu Cucu, Bu Santi, terakhir pamer. Siap. Bagi tugas dong Bu. Kalau dari saya sih, ya kami insya Allah nanti akan mudah-mudahan disetujui ya. Nanti ada pelatihan lanjutan untuk para single moms di bulan April, dan ini nanti lanjutannya lebih ke bagaimana membuat konten promosi dari Marketing produk and selling yang ya, Bu, ya. sudah dilakukan. Karena mau bagaimanapun kalau kita sudah bikin produk tetapi tidak punya wadah, tidak punya cara bagaimana memasarkannya, itu kayaknya kita kok kayak ada yang kurang gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan tetap bekerja sama dengan Telkom, kemudian SMK Pariwisata Telkom, Kilight juga akan bergabung, dan nanti tuh ada gabung juga narasumbernya dari SMK Telkom. Oke. Jadi kita bukan Jadi dari yang pariwisata aja, dua-dua dari yang sekalian, Bu. iya Ya, betul. oke, Jadi kita alhamdulillah. sama-sama juga berkolaborasi lah. Keroyokan Ya, sekarang Bu. iya. Keroyokan lebih luas Gitu. gitu. Oke, dari Bu Cucu ya. Boleh. Kebetulan kan bulan Ramadan nih sekarang saya jualan kue GNC sama Enak Cookies sama Oke. coklat. Kalau yang mau pesan boleh ke saya, Oke. dapat diskon 10%. 10%. Wow. Tapi yang produk Ibu sendiri ada? Kebetulan tahun ini enggak
Saya nggak bikin sendiri kalau kue itu. Tapi yang saya ikut member. Kalau yang kue yang rutin jalan. Kalau yang rutin sehari-hari jalan. Apa Bu? Ngingetin, promoin. Onigiri, dimsum, terus pesanan-pesanan coklat. Boleh hubungi teman IG-nya ada nggak? IG-nya saya kebetulan ini. Nah Bu, PR kita nanti buka. Ya. PR kita nanti buka. PR-nya harus bikin akun IG, Facebook sama TikTok ya Bu ya. TikTok ada, IG ada, tapi pribadi Bu. Cuman gitu-gitu aja. Kita suka promosi di situ, tapi belum bisa. Betul. Clear. Bu, itu PR kita tuh. Ya. Atau mau kontak di mana, nomor HP-nya boleh disampaikan? Di 0857 5921 5731. Nama usahanya? Kedai Garas. Jadi sama-sama yang ingin mendapatkan produk-produk dari Bu Cucu, Kedai Garasi tadi dah. Sekali lagi boleh nomornya Bu, nomor HP-nya? 0857 5921 5731. Oke, terima kasih Bu Cucu. Bu Santi, silakan. Kebetulan saya punya beberapa produk makanan ya. Produk saya namanya Mimi Yummy Foodies. Mimi Yummy Foodies. Terinspirasi dari anak saya yang paling kecil, seneng banget dipanggil Mimi dan dia suka jajan. Kalau jajan saya juga suka nyobain, jadi kadang suka pengen bikin juga gitu ya. Produk saya macam-macam. Yang paling utama itu ada dimsum, wonton, ada gohyong, terus sekarang mau merambah ke cookies juga, Mimi Yummy Cookies. Nah sekarang lagi, alhamdulillah ya udah beberapa promo, udah dapat orderan 15 toples. Mudah-mudahan Senin bisa dikerjakan karena pengen cepet-cepet ya pesannya. Itu mudah-mudahan Bu harus. Dan ini pertama kali saya buat cookies. Saya kemarin kebetulan ikut pelatihan cookies, ada yang ngajakin teman. Saya recook, terus saya kasih testernya ke saudara, ke teman, dan alhamdulillah ada yang order gitu. Terus pengen sekarang katanya buat opil, bukan buat lebaran. Alhamdulillah kepake gitu. Terus tapi produk saya yang utama itu adalah dimsum. Ya. Terus saya juga bikin nasi mentai karena lagi viral, nasi mentai, dimsum mentai. Dan saya titip jual di lapak-lapak yang serba 10.000 di daerah Gempol, Cijerah, yang daerah dekat sana di Cigondewa dan sekitarnya. Boleh cari lapak serba 10.000, cari nasi mentai saya, wonton tumis saya ada di situ. Insya Allah. Masya Allah. Kalau mau Ibu kemana? Kalau mau order langsung via WA bisa. Boleh sebutin nomor ke 0838 224 20088. Sekali lagi Bu. 0838 224 20088. Alhamdulillah. Ya, kalau mau ke rumah juga boleh. Rumah juga buka teras ya, terasnya dijadiin kedai gitu ya. Yang orang-orang sekitar udah pada tahu, udah pada ke rumah. Masalah Boka apa ya luar biasa ya, luar biasa ya. Apa yang kita berikan kemarin bulan November berdampak Bu, tidak sia-sia. Saya seneng dah kalau gitu. Alhamdulillah Bu, ya kan nggak sabar pengen cepat ketemu lagi nanti ya Bu ya di pelatihan. Jangan-jangan Ibu nggak sabar mau makannya nih. Ya, jangan lupa pas datang bawa produknya. Alhamdulillah saya diwakili sama Bu Oka, Pak Kang Bujang gitu. Bikin konten. Jadi kalau bikin konten itu kan berarti ada produk yang seperti ini gitu, untuk salah satu contoh. Alhamdulillah. Nanti kalau itu jadi nanti kan ada informasi awal yang akan disampaikan nanti sama panitia itu. Mungkin bawa beberapa produk supaya nanti bisa diambil beberapa angle gitu ya gitu. Nanti teknisnya. Senang sekali ya Bu, kita sebagai guru ya. Jadi apa yang kita berikan itu berdampak Bu. Ya, karena hakikat kami sebagai guru itu adalah memberikan sesuatu yang bisa tidak hanya diterima tapi bisa dijalankan gitu. Endingnya apa? Ya, cuma teori aja. Betul Bu, bisa menyelesaikan masalah. Baik kemarin masalah kita adalah single mom ya gitu. Itu yang cukup menjadi isunya kemarin ya Bu ya gitu. Senang sekali alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita ada 2 lagi Bu. Teman-teman yang peserta pelatihan kemarin. Paling sedikit summary buat dari saya. Apa yang Kang Ujang luar biasa menjawab hipotesis yang saya sampaikan awal, bahwa sejatinya kalau mau sukses UKM itu adalah ngerti literasi keuangan. Tadi saya diingatkan sama Boka, kalau saya kemarin konsennya literasi personal finance-nya, Boka nambah tadi ke corporate financial literasinya. Dia memang
suka tidak suka, hakikat bisnis adalah cuan, UUD, ujung-ujungnya duit ya gitu. Nah, maka suka tidak suka kita harus menguasai ilmu itu. Nah, kemarin semoga ilmu kemarin yang dipekan di program kemarin bisa dibuka-buka lagi Bu gitu ya. Buka-buka lagi, tadi ada ketahuan kita harus pisahkan antara uang bisnis sama uang usaha. Lalu benar-benar ngitung banget gitu sekarang tuh masalah purchase, masalah produksi sampai jual kan. Buka kemarin di sana dan tim menyarankan untuk di up ya nilai dari sebuah produk. Jadi tidak lagi anggap produk UKM itu murahan, tapi sekarang udah punya daya saing. Nah, ilmu yang disampaikan teman-teman di SMK part kemarin dimanfaatkan gitu ya, mulai dari adonan, bahan baku segala kayak gitu. Apalagi udah alat-alat ya kita manfaatkan di situ gitu. Dan kedua, keuangan perusahaan. Perusahaan itu benar-benar dicatat setiap keluar berapa, gaji kita berapa gitu. Itu akan menjadi fondasi. Insya Allah nunggu waktu lah Bu, 3 tahun sampai 5 tahun itu perubahannya akan terasa banget. Insya Allah saya nanti sama Bu Oka sebagai guru, alhamdulillah gitu, yang ditanam di bulan November 2024 bisa menghasilkan. Betul, Insya Allah. Betul, alhamdulillah tadi Ibu tadi semoga dapat ya dari Telkom. April akan diadakan lagi lanjutannya nanti teknis lagi. Jadi poinnya sahabat-sahabat Kelai, suka tidak suka dalamin yuk tentang literasi keuangan, literasi personalnya, keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Insya Allah itu akan membantu kita tumbuh dan berkembang. Itu kan Ujang? Ya. Baiklah sahabat Kelai, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, Minggu 9 Maret 2025. Tadi sudah kita mendapatkan banyak insight sahabat Kelai dari sahabat-sahabat kita, Teh Santi, Teh Cucu, juga dari Ibu Oka. Bapak ya? Ya, betul kan Ujang. Semuanya bermanfaat bagi kita semua. Kita akan suatu kembali mendatang. Teh Santi, Teh Cucu, sukses terus.